Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan saya Faris Nova Ramadan dari SD Islam Terpadu Al-Irsyad Kota Bandung akan menyampaikan ceramah singkat untuk menjadi bahan pengingat untuk diri sendiri khususnya dan untuk mustami umumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus dan menyayangi serta mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma fi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa ukhfi lahuma janahu dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengucapkan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hari kiamat nanti. Namun banyak yang langsung dirasakan saat masih dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabarani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan
Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama? Seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.